Halo semua, bertemu lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Untuk sahabat tanam, kali ini saya mau sharing dan memberikan tips cara untuk menyelamatkan ya philodendron yang sudah ini daunnya tiba-tiba rontok dan menguning. Nah, ini kita lihat ya, ini daunnya yang tadinya banyak tiba-tiba rontok. Ya, mungkin di luar sana banyak yang sahabat tanam yang mengalami kondisi seperti saya ini. Nah, ikutin terus ya videonya, dan jangan lupa sebelum melihat videonya, alangkah baiknya yang belum subscribe di subscribe, dan kalau memang ini berguna bagi sahabat tanam, di share agar informasi ini bisa terinfo dengan sahabat-sahabat tanam yang lainnya. Nah, ini kalau dilihat, diperhatikan, awal kelihatan segar ya, bagus, dan tiba-tiba daunnya mulai rontok. Nah, ini kita lihat ya, kira-kira penyebabnya apa aja ya yang bisa mengakibatkan kondisi seperti ini. Nah, di video ini saya memberikan penyebab-penyebab daunnya menjadi rontok, dan salah satu solusi yang saya buat ya seperti di video ini. Oke, pertama-tama dibongkar dulu ya. Ya, dibongkar dari potnya, tanamannya di tanamannya dipisah dengan media tanamnya seperti ini. Ya, dibalikan ya. Nah, jangan dicabut. Seperti ini. Kelihatannya seperti tidak ada masalah ya. Nah, tapi nanti setelah kita bersihkan, ini bisa kelihatan bahwa permasalahan kita apa. Ini kalau kelihatan bahwa masalahnya itu banyak akarnya yang sudah mati dan perkembangannya menjadi tidak bagus karena banyak akar-akar mati yang menutupin akar-akar yang mau tumbuh. Nah, di video ini memang nggak begitu kelihatan karena kita tidak melihat. Tapi akar-akarnya sudah banyak yang mulai membusuk nih. Nah, permasalahannya bisa jadi karena satu, media tanamnya itu memang harus diganti. Yang kedua, kalau dilihat ini nggak terlalu lembab ya, jadi dalam arti kata media tanamnya tidak terlalu basah, kering. Jadi salah satu penyebab akar yang membusuk itu salah satunya karena media tanamnya terlalu basah. Kalau ini tidak basah ya, lumayan kering, hanya saja akarnya banyak juga yang mati. Nah, berarti ini yang menjadi masalah, media tanamnya harus diganti. Nah, dan akar-akarnya ini nanti kita lihat yang mana yang memang harus dipotong, kita potong. Yang sudah mati kita buang agar mempermudah untuk akar-akar yang baru untuk berkembang. Nah, kita cuci dulu ya. Ini kita bersihkan akar-akarnya, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, ini cuci. Ini bisa kita setelah cuci ini bisa langsung kelihatan ya akar-akar yang memang sudah mati dan memang yang masih bagus kelihatan setelah dicuci. Nah, untuk yang memang yang sudah mati itu memang kita harus buang ya. Kita buang, dan juga nanti sebagian dari pohon-pohonnya itu kita buang agar tidak membebanin akar-akar yang masih baru
Oke, ini pastikan ya benar-benar bersih. Nah, setelah bersih, agar kita lebih mudah memperhatikan akar yang sudah mati dan memang yang masih hidup. Maksudnya masih hidup dalam arti kata masih berfungsi untuk ini ya, untuk pertumbuhan. Nah, ini kalau sahabat tanam perhatikan di akar-akar ini, akar-akar yang sudah mulai menghitam itu akar yang sudah mati ya. Yang warnanya coklat-coklat dan warnanya sedikit putih itu yang masih bagus. Tapi nanti ini sebagian kita potong ya. Kenapa kita potong? Kok akarnya dipotong? Kan jadi ini apa namanya? Menghambat pertumbuhan daunnya. Tidak. Jadi dengan kita memotong akar-akar ini nantinya untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar yang baru. Nah, seperti ini. Tuh, apalagi yang akar-akar yang sudah mati itu memang harus kita buang ya, kita potong. Ya, agar bisa mempercepat pertumbuhan akar-akar yang baru. Dengan mempercepat pertumbuhan akar-akar yang baru, otomatis bisa mempermudah pertumbuhan tunas dan pertumbuhan daun. Seperti ini. Nah, dengan batang-batang yang memang sebagian ini yang memang sudah mati, kita buang saja ya. Jadi jangan dibiarkan. Dibuang agar si yang masih sedikit hijau itu tidak menyerap makanan lagi. Sayang ya, karena menyerap makanan sudah tidak ada manfaatnya juga sih ini tanamannya. Dengan sudah kita buang seperti ini dahan-dahan yang memang sudah mati, otomatis pada saat penyerapan makanan dari akar itu mempercepat pertumbuhan tunas dan daun. Tuh. Dan juga ya tidak membebanin ya, tidak menyuplai makanan lagi ke dahan-dahan yang sudah mulai mati. Oke, seperti ini. Ini juga masih ada kelihatan hitam-hitamnya ya. Jadi harus bagian dibuang. Ini pastikan ya, gunting ini dikasih fungisida dulu, diolesin ya, agar tidak terkontaminasi. Jadi sebelum memulai pastikan selalu alat-alat kita diolesin fungisida. Itu. Nah, terus seperti ini nih. Bersihkan kembali. Setelah dibersihkan, nantinya ini masuk ke step selanjutnya ya. Nah, ini saya biasa menggunakan ini B1. Nah, kemarin ada sahabat tanam menanyakan ya di komen di YouTube, boleh nggak kalau ini groton juga, sorry saya nanti saya jelasin yang B1-nya ya. Ini kita juga menggunakan groton. Groton itu untuk perangsang akar ya. Nah, perangsang akar mempermudah, mempercepat pertumbuhan akar. Baru saya menggunakan fungisida trikozet. Fungisida ini banyak ya, ada yang antrakol, bisa menggunakan antrakol, bisa menggunakan trikozet, terserah. Banyak kok yang fungisida di luar sana. Nah, tadi ini nanti ini bekas campuran sebelumnya nih, bekas campuran. Nah, nanti dicampur ya fungisida sama groton. Nah, tadi dicampur aja secukupnya.
Ini campur kroton ya. Kemarin ada yang komen mengenai penggunaan B1. Boleh nggak B1 itu digunakan untuk merendam tanaman pada saat pembongkaran media tanam? Oh, sangat bisa. Karena salah satu ya, dengan kita merendam itu bisa mengurangi stres tanaman. Seperti itu. Nah, ini udah dicampur, diaduk ya. Ini kebetulan saya terlalu banyak ya memberikan air, jadi sedikit encer. Nah, pastikan pada saat penggunaan fungisida dan kroton itu air sedikit aja. Kenapa sedikit? Agar mempercepat pengeringan pada saat kita aplikasikan ke akarnya ya, seperti ini. Nah, ini karena terlalu cair, jadinya ya ini harus saya diamkan sekitar 20 menit lah. Yang harus saya siapkan 20-30 menit agar benar-benar kering. Tapi kalau memang dia biasa kita tidak terlalu encer, 15 menit sudah bisa ini. Sudah bisa kita tanam. Nah, ini seperti ini ya. Nah, semua di ini pastikan akar-akarnya semua sudah terkena ya, sudah diaplikasikan. Nah, seperti ini. Nah, dibiarkan ya sampai 20 menit. Nah, ini kita biarkan sambil menyiapkan media tanam. Ini sudah saya siapkan media tanam sebelumnya ya. Media tanam ini terbagi dari arang, sekam bakar, sama pupuk kompos. Nah, ini saya campur. Perbandingannya saya buat arang itu setengah, sekam bakar 1, sama kompos 1. Perbandingan seperti itu. Nah, saya juga memberikan ini pupuk khusus daun. Kenapa ini? Karena untuk mempercepat tunas dan tumbuh daun. Karena yang sebenarnya kita butuhkan philodendron itu daunnya ya. Daunnya yang cantik. Nah, ini bisa ya, bisa kalau untuk pembeliannya, kalau ada nanya beli di mana untuk ini, untuk pupuknya, bisa beli di, nanti saya share aja linknya ya, saya share linknya di deskripsi ya. Jadi untuk pembeliannya bisa diklik di situ aja. Saya biasa beli di toko situ, beli di online. Nah, ini saya tuang secukupnya, baru nanti setelah itu ini bisa digunakan untuk Anthurium, Philodendron, sama Aglonema. Monstera juga boleh, janda bolong boleh saya gunakan biasa seperti ini. Untuk mempercepat dan untuk mempersubur tanah dan mempercepat pertumbuhan daun, tunas-tunas baru. Nah, oke. Ini diaduk ya, diaduk benar-benar sampai merata, sampai semua memang udah teraduk dengan baik. Nah, ini saya percepat aja ya, karena untuk mengaduknya juga gampang kok caranya. Setelah sudah semua diaduk, nah sekarang kita siapkan potnya untuk menanam tanaman philodendron yang kita sayangi ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini tidak saya percepat dan memang saya memberikan dengan arahan dengan pelan-pelan ya. Ya, mungkin yang sudah senior, yang memang sudah paham dengan ini, pasti ini boleh di skip aja ya. Tapi untuk sahabat tanam yang pemula, ini mungkin bermanfaat. Jadi lebih paham dan lebih memahami. Ini pertama saya masukkan arang-arang yang berlebih besar, saya masukkan ke dalam. Nah, baru setelah itu kita mulai menanam ya, dan memasukkan media tanam ke dalam pot. Nah, seperti ini ya.
Oke. Sedikit aja, sedikit demi sedikit ya. Media tanam dimasukin. Nah, setelah semua media tanam dimasukin, baru nanti dipadatin seperti ini. Nah, ini dipadatin ya, agar si akar cepat bertumbuh. Karena kunci utamanya itu ya, kalau akarnya tidak cepat berkembang, otomatis akan membuat daun-daun menjadi rontok. Karena karena akar itu yang menyuplai makanan ya ke daun dan ke dahannya ya. Jadi tanpa ada suplai makanan, otomatis ya pasti mati ya. Pertama ya rontok daun, lalu setelah itu dahan-dahannya mulai menguning dan membusuk. Seperti itu. Nah, untuk sahabat tanam yang memang ada mungkin mau cek video kita ya, cek video kita yang lain, ada juga yang membahas mengenai aglonema, ada yang membahas mengenai duck lord ya. Saya juga kemarin membahas itu mengenai tanaman sansevieria, cara menanam sansevieria, memperbanyak. Jadi boleh cek ya video-video kita yang lain yang mungkin bermanfaat bagi sahabat tanam atau sahabat-sahabat yang lain yang hobi masak, juga boleh dicek di situ ya. Hobi makeup juga boleh dicek di ini, di channel 8 tutorial and tip. Nah, pastikan pada saat teman-teman nonton video ini ya, jangan lupa ya di subscribe, karena dengan subscribe itu mendukung kita agar kita bisa lebih berkembang dan bisa berkontribusi memberikan video-video yang lebih bagus dan menarik ya. Seperti itu. Nah, jadi ikutin terus ya videonya kita ya. Kita posting video itu setiap hari ya, setiap hari. Jadi mungkin postingan video ada dari tanaman, ada dari sisi mengenai masakan dan lain-lainnya. Oke, nah ini pastikan dipadatin. Setelah padat, benar-benar padat, baru. Nah, setelah itu dipastikan semua ini dipadat ya. Kalau sudah padat, ya dipadatin ya. Kalau sudah padat ini semua tanaman media tanamnya, untuk step selanjutnya proses penyiraman. Nah, seperti ini. Pastikan pada saat disiram itu airnya benar-benar mengalir ke dalam media tanam. Jadi benar-benar semua airnya mengalir ya. Seperti ini. Ini juga sekaligus bisa memadatin si media tanamnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat tanam ya, untuk terutama bagi yang pemula. Kalau yang sudah senior mungkin ini bagi mereka sudah tidak ini ya, sudah terlalu tidak menarik. Jadi yang memang sudah senior boleh di skip aja videonya gitu. Karena saya juga bukan pakar di bidang ini, hanya ini saya sharing berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Oke.
Oke, ini sudah step terakhir, jadi tinggal menunggu aja. Pastikan tanaman ini jangan terkena panas matahari langsung selama 1 minggu. Oke, dan jangan lupa ikutin terus video kita, karena kita posting video setiap hari. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Apabila bermanfaat, jangan lupa ya di share dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Ini tahap terakhir, saya campur ini B1 ya, B1. Ini tahap terakhir nih. Nah, saya ingatkan kembali ya, untuk hasil video, hasil tanaman video ini yang di sini boleh dicek di story-nya YouTube atau di komunitas YouTube. Bisa juga cek di Facebook-nya 8 Tutorial and Tips dan Instagram-nya. Di situ biasa kita update. Jadi apabila sahabat tanam yang menanyakan hasilnya gimana, boleh dicek di yang tadi saya info. Oke? Oke semua sahabat tanam, terima kasih yang sudah menonton dan memberikan kontribusi di video ini dan di channel ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.